Hai. Welcome to my YouTube channel. Sebelumnya, gue mau perkenalan diri dulu. Nama gue Ayu. Gue dari jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 24 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sebelumnya kalian pasti bertanya-tanya, video ini tuh sebenarnya apa sih? Jadi, ini tuh sebenarnya tugas dari mata kuliah pengantar ilmu politik dan kurang lebih selama 1 semester ke depan, dan tiap minggunya gue bakal up video di channel YouTube gue tentang tugas PIP ini. Jadi please buat kalian semua jangan pernah bosen lihat muka gue di opening videonya, dan karena kalian juga yang ngebantu gue buat naikin viewers. Jadi kita langsung aja kali ya ke materinya. Oke, check this out. Happy watching guys. Oke guys, jadi di sini gue bakal ngejelasin tentang politik dinasti di Banten pada era Ratu Atut Khosia. Banten merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya di bagian barat Pulau Jawa, Indonesia. Provinsi ini beribu kota di Kota Serang. Banten merupakan hasil pemekaran Provinsi Jawa Barat pada 4 Oktober tahun 2000. Gubernur pertama Banten yaitu Hakamudin Jamal yang merupakan sekretaris daerah Provinsi Jawa Barat yang ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat. Kemudian, Djoko Munandar dari P3 menggantikan Hakamudin Jamal sebagai Gubernur Banten berdasarkan pemilihan di DPRD pada tahun 2001 dan didampingi oleh Ratu Atut Khosia sebagai Wakil Gubernur. Politik di Banten tidak lepas dari yang namanya dinasti politik keluarga Ratu Atut Khosia. Jermansyah bahkan menyebutkan bahwa Banten merupakan bentuk dinasti politik yang mengakar, dengan keluarga Ratu Atut sebagai dinasti politik terbesar di Banten yang mana menguasai posisi legislatif sampai eksekutif. Dinasti politik di Banten pertama kali diciptakan oleh ayah Ratu Atut Khosia, yaitu Hasan Sohib, dan makin berkembang saat Atut menjadi gubernur selama 2 periode. Dan setelah itu, keluarga besarnya pun ikut menduduki jabatan penting di pemerintahan. Contohnya Hikmat Tomet yang merupakan suami Atut sebagai anggota DPR pada tahun 2009 sampai 2014. Andika Hazrumi yang merupakan anak Atut sebagai anggota DPD pada tahun 2009 sampai 2014, serta menjadi DPR dari tahun 2014 sampai 2019. Ade Rosi Hairunisa yang merupakan menantu Atut sebagai anggota DPRD Kota Serang dari tahun 2019 sampai tahun 2014. Khairul Jaman yang merupakan adik tiri Atut sebagai Wakil Wali Kota Serang pada tahun 2008 sampai 2013. Ratu Atut Hasanah yang merupakan adik Atut sebagai anggota DPRD Banten dari tahun 2010 sampai tahun 2015. Dan masih banyak lagi anggota keluarga Atut yang menduduki posisi penting di pemerintahan. Kemudian di tahun 2015 ada 4 wilayah yang ikut dalam pilkada serentak, di antaranya yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Pandeglang. Dari keempat wilayah tersebut, keluarga Atut mengikuti 3 di antaranya. Pada tahun 2017 dan 2018 juga, keluarga Atut ikut dalam pilkada serentak. Pada tahun 2017, anak pertama Atut, Andika Hazrumi, mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Banten mendampingi Wahidin Halim. Serta pada pilkada 2018, istri dari adik tiri Atut, yaitu Vera Nurlaila Jaman, ikut di wilayah pemilihan kepala daerah di wilayah Kota Serang.
Namun di tahun 2013, Atut dan adiknya Tubagus Hairil Wardana ditangkap oleh KPK atas tuduhan suap kepada Hakim Mahkamah Konstitusi yang pada saat itu Akil Mokhtar yang menduduki jabatan. Kasus suap ini tentang sengketa pilkada yang terjadi di Kabupaten Lebak serta korupsi alat-alat kesehatan lainnya dari tahun 2011 sampai tahun 2013. Berita tertangkapnya Ratu Atut dan adiknya pada saat itu ramai diperbincangkan oleh masyarakat Banten bahkan di seluruh Indonesia, yang mana masyarakat dan pengamat politik berspekulasi bahwa dinasti politik di Banten oleh keluarga Atut akan mengalami kemunduran. Namun hal tak terduga terjadi, keluarga Atut menang di pemilihan kepala daerah di tahun 2017, pemilihan gubernur di tahun 2017, akan tetapi kalah dalam pemilihan kepala daerah tahun 2018. Pada Pilkada 2015, Airin Rahmidiani yang merupakan adik ipar Atut yang berpasangan dengan Benyamin Daphni menang dan menjadi wali kota di kota Tangerang Selatan. Dan pada Pilgub 2017 yang dimenangkan oleh Andika Hazrumi selaku anak Atut yang mendampingi Wahidin Halim sebagai wakil gubernur Banten. Hal ini membuktikan bahwa ramalan dan persepsi masyarakat tentang akan hancurnya dinasti politik keluarga Atut tidak terbukti walaupun Ratu Atut Khoziah dan adiknya dipenjara. Sampai saat ini, seperti kita ketahui, bahwa pengaruh keluarga Atut masih tidak lepas dan seakan melekat dengan Banten. Pada pemilihan Bupati 2024 sekarang, Andika Hazrumi, yaitu anak Atut, mencalonkan diri menjadi calon Bupati Kota Serang. Hal ini sebenarnya tidak lepas dari peran Hasan Sohib, yaitu ayah Atut, yang mana beliau adalah orang yang berperan dalam lepasnya Banten dari Provinsi Jawa Barat dan menjadi provinsi sendiri di tahun 2000. Hasan Sohib selain di bidang politik, beliau juga mempunyai banyak bisnis dan pemegang bisnis terbesar di wilayah Provinsi Banten. Sebenarnya, alasan politik dinasti di Banten masih kuat sampai sekarang adalah faktor pemilih tradisional dan rendahnya pendidikan di wilayah Banten. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2016, sekitar 76,95% anak yang berusia 10 tahun ke atas di Banten yang putus sekolah. Ini merupakan salah satu data yang tinggi pada tahun tersebut. Selain dinasti Atut yang menguasai Banten, ada beberapa keluarga lain yang menguasai dinasti politik di wilayah Provinsi Banten, yaitu mulai di Jayabaya di Kabupaten Lebak, Ismet Iskandar yang menjadi dinasti di wilayah Kabupaten Tangerang, dan Aat Syafaat yang menjadi dinasti di wilayah Kota Cilegon. Oke guys, jadi itu aja video dari gue. Itu tuh gue nerangin 2,5 halaman PIP buat minggu ini. Segitu dulu ya guys. Karena gue juga bingung buat minggu depan tuh apa lagi yang bakal gue bahas. Semoga materi yang gue paparin itu bermanfaat buat kalian yang nonton. Buat minggu depan kalian jangan bosan-bosan nonton video gue lagi. Dan sekarang gue baru selesai acara Akmiko, yaitu apa ya, gue lupa namanya. Pokoknya acara Akmiko. Harus lihat guys. Di sini ramai banget, di sini ramai banget. Di sini ramai banget. Kita habis baru selesai acara apa guys? Akmiko. Namanya apa? Komunikatur.